Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Misteri Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Dengan saya Pak Jack dan rekan saya Kang Surya. Malam hari ini kita menyiapkan satu cerita horor atau misteri, Kang Surya. Ya, dua-duanya kayaknya Pak Jack. Dua-duanya. Iya. Nah, ini sekilas saja Kang Surya ya. Jadi pada kesempatan kemarin waktu Maulid Nabi ya. Iya. Ini kita sempat ketemu sama Pak Lek Darman. Yang mana Pak Lek Darman ini adalah seseorang yang gak asing bagi kita. Karena apa? Karena setiap tahun di kota kami ini ada yang namanya pasar malam ketika event-event Mauludan. Ya, bulan Maulud biasanya. Bulan Maulud, sebulan ya. penuh itu pasar malam sudah ramai. Dan ya. itu yang ditunggu-tunggu anak-anak pada saat kita masih kecil, Kang Surya. Iya, betul. Dan Pak Lek Darman ini adalah salah satu penjaga stand di area rumah hantu. Ya, kalau dulu di daerah kita namanya keraton setan ya. Macam-macam lah, rumah setan, rumah hantu, keraton setan, macam-macam. Dan pada kesempatan kemarin kan sebetulnya kita ketemu sama Pak Lek Darman ini karena apa ya? Karena iya, kondisi sekarang ini jadi pasar malam kemarin ini sepi, Kang Surya. Ya, mungkin ya efek pandemi ya. Betul. Akhirnya kita sempat ngobrol-ngobrol dan Pak Lek Darman ini ternyata mempunyai satu kisah yang cukup horor bagi kita. Dan unik juga sih. Ya, betul. Kadang-kadang ya apa ya, enggak sama sekali enggak kita bayangkan ya Pak Jack. Mungkin Kang Surya bisa lanjut ke ceritanya. Oke, jadi ya seperti yang disampaikan Pak Jack tadi, Pak Lek Darman ini punya kisah kira-kira ya 20 tahun yang lalu ya, 20 lebih lah. Ya mungkin kita masih kanak-kanak waktu itu Pak Jack. Nah, jadi waktu itu seperti yang disampaikan Pak Jack tadi, kalau event-event seperti bulan Maulud itu kan ada pasar malam, itu aktivitasnya itu udah mulai sore sampai tengah malam itu selalu rame ya. Jadi ya selain ada kayak wahana-wahana apa, kalau sekarang itu mungkin ya Ferris wheel kalau zaman sekarang. Kalau dulu itu istilahnya orang Jawa Timur itu ya kereta kuda yang diputerin gitu. Terus ada lagi juga apa, mainan anak-anak yang dijual di sana di mari. Terus juga orang-orang jualan gorengan, orang-orang jualan martabak. Terus apa itu martabak manis ya, martabak telur banyak. Jadi ibaratnya pasar malam itu mungkin kalau seperti zaman sekarang ini apa ya, pasar jualan makanan sekaligus juga wahana permainan anak-anak. Jadi mulai dari kereta-kereta kecil, kereta kelinci juga. Wah, pokoknya dahulu itu apa ya, bahagianya anak-anak kecil zaman dulu lah, termasuk kita. Nah, Pak Lek Darman ini kebetulan dia itu pernah berjaga atau mungkin beraktivitas menjaga tempat-tempat wahana permainan itu, mulai dari wahana yang berbahaya, atraksi seperti tong setan dan lain sebagainya, sampai juga apa ya, bagian mengendalikan genset. Sampai waktu mudanya dulu itu dia beraktivitas itu pernah menjaga yaitu rumah hantu. Jadi ya Pak Lek Darman dan rekan-rekannya ini kan tidak menetap di satu tempat ya. Jadi tiap event tertentu mereka selalu berpindah-pindah. Maka kemarin berkesempatan bercerita pengalaman horor yang dia alami ketika dia masih masih muda, berusia belasan tahun lah. Nah, waktu itu Pak Lek Darman ini petugas jaga ya di area rumah hantu. Kalau dulu kan rumah hantu kan sebelum jadi
senior ya, biasanya mereka disuruh jaga tiket atau mungkin tukang bersih gitu. Kalau sudah senior mereka biasanya jadi hantunya Pak Jack, yang masuk di dalam rumah hantu yang bagian nakut-nakutin katanya gitu. Nah Pak Lek Darman ini waktu itu dia bagian bersih-bersih sekaligus ya cuma ngontrol lampu katanya gitu. Nah hari itu memang kalau tidak salah pas kebetulan entah malam Jumat entah malam Kamis gitu ya, dia agak lupa. Lah waktu itu memang agak rame pengunjungnya. Jadi ketika habis asar itu pengunjung sudah sangat banyak, sudah membludak. Ya akhirnya di depan itu banyak antrian gitu. Ya kalau zaman dulu itu hampir semua wahana itu penuh Pak Jack. Jadi ya rezekinya mereka memang dari pengunjung lah. Kalau tahun-tahun segitu kan hiburan paling cuman televisi. Jadi ya sebelum malam sore gitu sampai menjelang tengah malam ya aktivitasnya mengunjungi tempat-tempat itu warganya. Nah pada waktu itu memang pembeludaknya pengunjung itu ya sangat disyukuri sih sama Pak Lek Darman dan timnya ya. Jadi sampai kadang-kadang itu aktivitas mereka itu harus diatur supaya yang masuk itu bergiliran. Karena kalau wahana lain kan mungkin kapasitasnya misalkan nonton atraksi tong setan itu kapasitasnya berapa, masukin semua bisa. Terus naik wahana Ferris wheel atau apa gitu, masukin berapapun juga, sisanya menunggu bisa. Tapi kalau seperti rumah hantu atau yang istilahnya di daerah saya ini keraton setan itu nggak semua harus masuk sesuai kapasitas, tapi dibikin kayak rute, karena mungkin rutenya kan mengelilingi bangunan itu ya. Jadi ya mungkin 3 orang masuk atau 2 orang atau 4 dan sebagainya. Jadi memang harus ditata. Nah karena waktu itu pengunjungnya cukup banyak, jadi ya memang ya harus bergiliran lah masuknya. Ya memang serunya bagi Pak Lek Darman ini ya kadang-kadang ya karena dia di luar ya serunya itu katanya sih waktu mendengar jeritan-jeritan ketakutan orang-orang yang masuk di dalam itu. Apalagi kalau yang masuk itu mbak-mbak cewek-cewek gitu, pasti Pak Lek Darman ini sambil senyum-senyum sendiri di luar gitu, mendengarin mereka menjerit-jerit ketakutan gitu. Bahkan ya kadang-kadang ada yang sampai menangis, ada yang sampai setengah pingsan di dalam itu. Ya memang itulah serunya. Ya pada waktu itu sih memang mungkin Pak Lek Darman itu aktivitasnya kerap bertemu dengan boneka-boneka hantu dan juga teman-temannya yang di make up hantu. Jadi ya bayangannya Pak Lek Darman ini sudah hal-hal menakutkan gitu, itu kadang-kadang juga nggak terlalu kaget lah dia dengan kejutan teman-temannya. Jadi sudah hafal gitu, wah pasti sebentar lagi dikerjai, pasti nanti mau keluar dikira sudah habis tapi nampak hantu. Nah gitu. Akhirnya sampai menjelang Isya ya waktu itu aktivitas pengunjung sudah masih padat. Namun entah kenapa ya mungkin waktu itu kebetulan aktivitas pasar malam itu jatuhnya pada bulan-bulan akhir tahun gitu Pak Jack ya, musim hujan gitu. Tiba-tiba jam 7 malam itu hujan itu turun cukup deras. Ya gimana lagi ya, istilahnya kalau sudah hujan gini ya pasar malam pun ya memang resiko. Jadi kasihan juga orang-orang yang jualan, orang-orang yang narik kereta kecil itu, kereta kelinci itu, terus juga orang-orang jual makanan juga nggak semuanya, istilahnya nggak sebanyak hari-hari normal yang tidak hujan. Akhirnya ya suasana pun mulai sepi, termasuk juga tempat-tempat atraksi dan juga tempatnya Pak Lek Darman yang dijaganya itu, yaitu rumah hantu tadi. Nah akhirnya hujan masih terus turun sampai katanya kalau tidak salah itu sudah menjelang jam 9. Itu sudah, biasanya sih kalau tidak hujan pun jam 9 itu memang pengunjung masih rame, tapi yang datang tidak ada lagi. Rata-rata sudah sisa-sisa yang mau pulang sambil belanja atau sambil belikan mainan anak-anak kecil gitu. Nah itu karena sudah jam 9, terus kondisinya juga hujan baru reda, cuacanya juga dingin gitu. Jadi ya Pak Lek Darman ini pun berpikir ya mungkin ini kayaknya pengunjungnya ini sudah sepi banget, ini apa lampunya ini dimatikan aja atau gimana. Tapi dia nggak berani karena teman-temannya yang di dalam itu masih
memang sudah nggak standby lagi, nggak standby istilahnya menjalankan hantu-hantu yang ada di dalam itu, tapi sudah pada ngopi, merokok di ruang istirahat gitu. Bahkan ada yang lagi makan gitu. Ya Pak Lek Darman pun ditanya, ada enggak, ada pengunjung enggak? Sepi katanya. Ya udah, kita makan dulu makan. Nah, kayaknya Pak Lek Darman pun menunggu di area depan itu sambil siap-siap ngecek kira-kira kabel-kabel listriknya apa ada yang kena hujan atau gimana, karena untuk nyalakan itu kan pakai genset waktu itu Pak cek. Jadi ya pakai diesel itu. Kalau dulu itu mesin diesel yang berisik gitu, yang bikin aliran listriknya bisa nyala. Tiba-tiba Pak Lek Darman itu disapa, Mas mau tutup. Kaget Pak Lek Darman, waktu itu kan dia masih muda ya, belum 20 tahun ya. Dilihat itu ada laki-laki sama perempuan yang usianya mungkin di atasnya dikit lah, mungkin usia 24 atau 25 gitu. Pak Lek Darman, oh enggak, mau masuk, mau masuk ke beli karcis dulu di pojok sana, katanya Pak Lek Darman. Terus si mbaknya ini diam saja, tapi yang di sebelahnya itu yang laki-laki itu cuma bilang gini, enggak Mas, kita enggak mau masuk, tadi sebenarnya sudah masuk, cuman ini pacar saya katanya jam tangannya jatuh gitu. Oh, jam tangannya jatuh, di mana kata yang laki-laki. Si perempuan itu yang mbaknya cuman kayak suaranya agak berbisik gitu, katanya di bagian belakang Mas, yang ada jembatannya, yang ada kolam-kolam airnya gitu. Oh gitu ya, ditunggu sebentar ya Mas, Mbak, saya carikan dulu, tunggu dulu ya. Akhirnya karena merasa wah ini apa bener ini orang yang tadi masuk ya, soalnya Pak Lek Darman nggak mengingat satu demi satu orang yang masuk, cuman ya dia kayaknya agak asing dengan laki-laki dan perempuan tadi. Apa kira-kira mereka berdua ini yang masuk kemarin atau kapan? Akhirnya Pak Lek Darman pun masuk sambil membawa lampu penerangan senter itu ya. Dia mulai berjalan memasuki rumah hantu itu. Jadi ya di tempat pertama dia sambil masuk ke tempat yang ada hantu-hantu yang digantung-gantung, terus kemudian naik ke atas, terus banyak boneka-boneka hantu yang istilahnya bergeletaan kayak peti mati. Sampai akhirnya dia di area tengah yang dimana ada jembatan, ada kolam airnya. Jadi ya dia nyalakan lampu, jadi kolam airnya itu kayak warna merah gitu, mungkin karena lampunya merah. Dengan lampu senternya dia itu nyari, katanya jatuh di sekitaran jembatan gitu. Akhirnya dilihat, oh ternyata ini ada kayak benda gemerlap gitu. Apakah ini jam tangannya? Tadi juga nggak bilang jam tangannya modelnya apa atau gimana gitu. Pak Lek Darman pun istilahnya di kolam buatan itu kan nggak terlalu dalam ya, kira-kira 30 cm lah dalamnya, itu pun juga diisi air sendiri sama orang-orang yang bikin rumah hantu gitu. Jadi dia hafal lekak-lekuknya itu. Oh iya, ini kayaknya jam tangan ini. Jadi dalam gelap, karena gelap itu karena lampunya warna merah, jadi ya sambil menebak-nebak Pak Lek Darman ini masukkan tangannya ngambil di dalam kolam itu. Bener ini jam tangan, tapi kok kayaknya tersangkut ini. Apa tersangkut ya besi-besi rangkanya kolam gitu ya. Sama Pak Lek Darman berusaha dengan senternya dia menyelinap ke sela-sela bawahnya tangga gitu. Oh iya, ini bawahnya jembatan beneran, ini jam tangan. Diangkat kok masih berat. Akhirnya ya karena mungkin tersangkut atau apa, sama Pak Lek Darman digoyang-goyangkan. Diangkat, Pak Lek Darman kaget. Ternyata jam tangan itu kayak masih terlilit ke kayak tangan boneka hantu gitu. Pak Lek Darman kaget, masa jam tangan ini, jangan-jangan ini properti, mungkin pikirnya gitu. Tapi kok berat ya. Diangkat sama Pak Lek Darman itu tiba-tiba kayak di dalam ruangan itu kayak ada angin yang bertiup gitu, bertiup pelan, dingin, yang membuat bulu kuduknya Pak Lek Darman merinding. Diangkatlah tangan itu dan dilihat disorot pakai lampu senter. Dia baru menyadari ini tangan ini kok kayak beneran ya. Jadi kayak tangannya orang yang putus sebatas siku gitu, tapi kayaknya tangannya agak kecil gitu. Apa tangannya cewek atau gimana ini? Terus dilihat itu sudah kulitnya itu sudah agak keriput gitu, kayak nggak ada darahnya gitu, dan bekas potongannya itu kayak hancur gitu. Pak Lek Darman pun merinding. Wah,
dia langsung merasa memang hal-hal seperti ini itu bukan hal yang wajar. Dan saat itulah dia menyadari bahwa dia dalam tanda kutip itu dipermainkan, digoda sama hantu. Dia merinding, diangkatnya tangan yang masih basah itu dengan jam tangannya sambil membaca doa dan terus memantapkan keberanian. Pak Lek Darman berjalan keluar, dan sebelum dia keluar dari pintu pertama kali masuk ke dalam rumah hantu, ternyata 2 orang itu sudah berdiri di sana. Dan 2 orang ini benar-benar wajahnya itu pucat, matanya itu putih, kedua-duanya ini masih apa ya, istilahnya berdiri kayak membisu, mematung di depannya Pak Lek Darman yang sudah baru keluar dari pintu masuk. Dan 2 sosok ini tidak mengeluarkan kata apa-apa, tidak berkata sedikit pun, tapi hanya memandang tajam gitu. Pak Lek Darman sudah menyadari bahwa memang 2 sosok ini sengaja menggoda. Akhirnya Pak Lek Darman pun sambil apa ya, dengan keberaniannya dia pun berkata, mohon maaf, ini saya kembalikan jam tangannya. Apa benar ini? Ada suara dari cewek itu kayak pelan gitu. Iya bener, jam tangan saya. Lah itu ada tangan saya masih nempel di situ. Setelah berkata gitu, tangan kirinya itu kayak meminta gitu. Ternyata Pak Lek Darman baru sadar bahwa tangan kanan cewek itu sudah putus bakas siku. Akhirnya dengan gemetar Pak Lek Darman diserahkanlah benda yang menakutkan dan menjijikkan itu sambil terus berkata, Mbak, Mas, mohon maaf ya. Saya di sini itu niat nyari kerja. Saya di sini nyari makan. Kalau merasa mengganggu, mohon maaf. Ya tolong ya jangan ganggu kami. Kami di sini niatannya cuma kerja, nyari makan. Gitu aja Pak Lek Darman. Dan kemudian 2 sosok itu tiba-tiba tersenyum, tapi ya apa ya, senyumnya itu kayak dalam mulutnya itu kayak hitam gitu, kayak tertawa terus kelihatan apa ya, ada suara angin, terdengar suara angin dan kelihatan ada kayak asap gitu. Tahu-tahu mereka sudah menghilang lenyap. Dan Pak Lek Darman itu rasanya langsung tubuhnya itu seperti lelah banget, seperti lemes gitu. Kedua tangannya itu gemetaran. Dia terus berjalan mendekati teman-temannya yang seolah-olah tidak tahu menau ada kejadian seperti itu. Ya akhirnya Pak Lek Darman duduk menceritakan semuanya ke teman-temannya. Dan sama teman-temannya akhirnya setelah kejadian itu kayaknya mereka kayak bikin semacam apa ya, doa bersama gitu, sambil istilahnya bikin kayak makanan terus dibagi-bagikan ke orang-orang dan warga sekitar di daerah lapangan tempat mereka mendirikan pasar malam. Jadi begitu ceritanya Pak Jack. Ya padahal di situ banyak temannya ya, tapi temannya nggak ngelihat, nggak ngelihat sama sekali. Oke. Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah mendengarkan kisah kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di fragmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.